Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi Ibrani 13 ayat 2. Bunyi Ibrani 13 ayat 2 berbunyi, janganlah lupa memberi tumpangan. Sebab melalui hal itu, beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat. Itulah saudara-saudara bunyi Ibrani 13 ayat 2. Di mana saudara-saudara di ayat ini mengatakan bahwa malaikat itu tidak bisa dibedakan dengan manusia. Jadi malaikat itu juga saudara-saudara bisa menyamar seperti manusia. Malaikat itu bisa menyamar seperti laki-laki, manusia itu bisa menyamar seperti perempuan. Dan malaikat itu juga bisa menyamar di dunia ini jadi orang kaya. Malaikat juga itu bisa menyamar di dunia ini jadi orang miskin. Jadi saudara-saudara, itulah fakta tentang malaikat, bahwa malaikat itu bisa menyamar seperti manusia. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6 berbunyi, sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Itulah bunyi Yudas 1 ayat 6. Sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Jadi saudara-saudara, sebagian malaikat itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Jadi saudara-saudara, Lucifer dan pengikut-pengikutnya itu, saudara-saudara itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman untuk disiksa nanti di sorga bersama dengan manusia-manusia yang tidak di dalam Tuhan, manusia-manusia yang mati binasa akan disiksa bersama para malaikat-malaikat yang membangkang terhadap Tuhan kita Bapa Yahweh. Sekian, Bapa Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Benarkah sebagian malaikat diikat menunggu hari penghakiman? Saudara-saudara, di sini saya mau memberitahukan bahwa benar bahwa sebagian malaikat itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Dan sebagian malaikat itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman itu dapat kita baca di Yudas 1 ayat 6. Di mana di Yudas 1 ayat 6 itu berbunyi, sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Yudas 1 ayat 6. Jadi saudara-saudara, saat ini ada sebagian malaikat itu diikat dengan rantai atau dibelenggu untuk menunggu hari penghakiman, untuk dihakimi atau diberi hukuman di neraka. Seperti manusia yang salah dihukum di neraka. Sekian sampai. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah malaikat melakukan dosa juga? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, malaikat itu bisa melakukan dosa juga atau dapat melakukan dosa juga. Dan Lucifer itu telah melakukan dosa di sorga dengan kesombongannya, mau menyaingi Tuhan kita Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga, sehingga Bapa Yahweh itu marah dan mengusir Lucifer dan pengikut-pengikutnya itu dari surga, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, malaikat itu bisa berbuat dosa atau bisa melakukan dosa, dan dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4. Di mana 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkannya ke dalam belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah saudara-saudara bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4. Saya bacakan sekali lagi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan
sampai penghakiman. Itulah bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4. Jadi saudara-saudara, malaikat juga itu melakukan dosa seperti manusia melakukan dosa. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Salam alaikum, damai sejahtera. Bunyi 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah saudara-saudara bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4. Saya bacakan sekali lagi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4. Jadi saudara-saudara, malaikat juga itu melakukan dosa seperti manusia melakukan dosa. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom alaikum, damai sejahtera. Bunyi 1 Petrus 1 ayat 12. Bunyi 1 Petrus 1 ayat 12 berbunyi, kepada mereka hal itu sudah disingkapkan, bahwa bukan lagi diri mereka sendiri, melainkan bagi kita mereka melayani hal-hal yang sama yang sekarang diberitahukan kepada kamu melalui mereka, yang telah diutus dari sorga, yang terhadap hal-hal itu para malaikat berhasrat untuk mengetahuinya. Jadi saudara-saudara, di ayat ini, di ayat 1 Petrus 1 ayat 12 mengatakan bahwa malaikat itu tidak maha tahu. Dan saudara-saudara, meskipun malaikat itu bisa menyamar seperti manusia juga, tetapi malaikat itu tidak maha tahu. Dan yang maha tahu itu hanya Tuhan kita, Bapak Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom alaikum, damai sejahtera. Bisakah malaikat melakukan dosa? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mau memberitahukan bahwa malaikat itu bisa atau dapat juga melakukan dosa. Jadi bukan manusia saja yang dapat melakukan dosa, tetapi malaikat juga itu bisa atau dapat melakukan dosa. Dan saudara-saudara, Lucifer itu diusir dari sorga karena melakukan dosa, melakukan kesalahan dengan ingin menyamai bahkan menyaingi Tuhan kita Bapak Yahweh, sehingga Bapak Yahweh itu marah dan Lucifer itu diusir dari sorga. Dan malaikat itu bisa berbuat dosa dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom alaikum, damai sejahtera. Apakah malaikat itu juga maha tahu? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mau memberitahukan bahwa malaikat itu tidak maha tahu. Dan yang maha tahu itu hanya Tuhan kita Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga. Dan malaikat itu tidak maha tahu itu dapat kita ketahui di firman Tuhan kita di 1 Petrus 1 ayat 12, di mana 1 Petrus 1 ayat 12 berbunyi, kepada mereka hal itu sudah disingkapkan, bahwa bukan lagi diri mereka sendiri, melainkan bagi kita mereka melayani hal-hal yang sama yang sekarang diberitahukan kepada kamu melalui mereka, yang telah diutus dari sorga, yang terhadap hal-hal itu para malaikat berhasrat untuk menyelidikinya. Sekian, sampai jumpa. Shalom alaikum, damai sejahtera. Bunyi Ibrani 13 ayat 2. Bunyi Ibrani 13 ayat 2 berbunyi, janganlah lupa memberi tumpangan, sebab melalui hal itu beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat. Itulah saudara-saudara bunyi Ibrani 13 ayat 2. Di mana saudara-saudara di ayat ini mengatakan bahwa malaikat itu tidak bisa dibedakan dengan manusia. Jadi malaikat itu juga saudara-saudara bisa menyamar seperti manusia. Malaikat itu bisa menyamar seperti laki-laki, manusia itu bisa menyamar seperti perempuan. Dan malaikat itu juga
bisa menyamar di dunia ini jadi orang kaya, malaikat juga itu bisa menyamar di dunia ini jadi orang miskin. Jadi saudara-saudara, itulah fakta tentang malaikat, bahwa malaikat itu bisa menyamar seperti manusia. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi Ibrani 13 ayat 2. Bunyi Ibrani 13 ayat 2 berbunyi, janganlah lupa memberi tumpangan, sebab melalui hal itu beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat. Itulah saudara-saudara bunyi Ibrani 13 ayat 2. Di mana saudara-saudara di ayat ini mengatakan bahwa malaikat itu tidak bisa dibedakan dengan manusia. Jadi malaikat itu juga saudara-saudara bisa menyamar seperti manusia. Malaikat itu bisa menyamar seperti laki-laki, manusia itu bisa menyamar seperti perempuan. Dan malaikat itu juga bisa menyamar di dunia ini jadi orang kaya. Malaikat juga itu bisa menyamar di dunia ini jadi orang miskin. Jadi saudara-saudara, itulah fakta tentang malaikat, bahwa malaikat itu bisa menyamar seperti manusia.